bagi kalian yang mau order jasa desain bisa banget loh. Langsung aja ya kontak no WhatsApp yang tertera di bio. Buat kalian yang males bikin desain sendiri dan butuh desain yang satset, kalian bisa banget loh order link edit template desainnya. Langsung aja yuk klik link dan kontak yang ada di bio. Pertama-tama teman-teman buka aplikasi Canva. Kalau teman-teman belum download, kalian bisa download dulu aplikasinya di Play Store ya. Lalu teman-teman klik icon plus di bawah yang tombol warna ungu, lalu klik ukuran khusus karena kita harus mengcustom dulu. Untuk ukuran 9 puzzle pin itu lebarnya 3240 dan tingginya 3240, satuannya pixel, lalu klik buat desain baru. Selanjutnya teman-teman klik titik 3 di atas, lalu klik pengaturan. Selanjutnya klik tambahkan patokan, lalu di sini custom klik setel ya. Untuk kolomnya itu 3, celahnya 0, lalu klik ke option baris ya. Untuk barisnya 3, celahnya 0, marginnya 0, lalu klik selesai. Nah, jadi ada semacam pembatas gitu ya. Ini untuk memudahkan. Nah, kotaknya udah sesuai ya, ada 9, lalu klik kanvasnya, klik ke option warna. Lalu di sini teman-teman klik di pengaturan warnanya, klik plus, lalu masukin kode hexnya yaitu 365 575. Nah ini ya guys untuk warna backgroundnya. Selanjutnya teman-teman klik elemen, lalu ke option bentuk ya, klik lihat semua, pilih option ini namanya rounded square ya, rounded square. Ini warnanya diganti jadi warna putih ya guys, klik warna lalu ubah jadi warna putih. Untuk kode hex warna putih yaitu F nya sebanyak 6 kali, lalu ini taruh di atas kayak gini ya. Nah hingga seperti ini. Selanjutnya teman-teman balik lagi ke fitur elemen, lalu ketik di pencarian nama elemennya adalah modern gradient blob ya. Klik lihat semua, lalu agak scroll ke bawah ya guys. Nah hingga menemukan yang ini. Ini nama elemen aslinya adalah pink yellow modern gradient blob. Ini ya guys. Nah ini warnanya diganti dulu, ubah warnanya, klik di pengaturan warnanya, lalu masukin kode hexnya yaitu CDD 9E0. Nah ini untuk warna abu ya guys, kode hex warna abu. Lalu yang warna kuningnya juga diganti jadi warna abu. Lalu ini agak dimiringkan sedikit, terus ini agak dilebarin ya guys, pokoknya agak diperbesar. Nah hingga seperti ini. Ini diperbesar lagi, lalu taruh seperti ini ya. Nah hingga seperti ini untuk backgroundnya. Selanjutnya teman-teman ke fitur elemen lagi, lalu teman-teman ketik nama elemennya adalah illustration of
Grace Hill ya. Of Grace Hill. Nah ini, klik lihat semua. Nah pilih yang ini ya guys. Ini nama elemen aslinya adalah Illustration of Grace Hills. Ini taruh diperbesar, taruh di bawah, lebarin pokoknya dari ujung ke ujung hingga seperti ini. Lalu warnanya diganti ya guys, jadi satu warna. Nah yang ini diganti sama yang satunya, ini kode hexnya, jadi satu warna kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman masukkan logo KKN-nya ya. Kalau kalian belum bikin logo KKN-nya, tenang aja guys, karena aku udah bikin 3 konten ya khusus untuk logo KKN. Jadi ada lebih dari 5 variasi logo KKN yang bisa kalian buat gitu ya. Jadi kalian bisa tonton aja di konten-konten aku tentang cara membuat logo KKN. Nanti aku taruh ya di video kontennya, jadi kalian bisa langsung praktek aja. Karena logo tuh buat branding kelompok kalian guys, buat jadi pembeda juga antar kelompok yang lain, karena kan pasti banyak ya. Nah kalau kalian punya logonya tuh lebih bagus lagi, brandingnya nanti makin melekat gitu. Nah kayak gini untuk logonya. Selanjutnya balik lagi ke fitur elemen, lalu teman-teman ketik nama elemennya adalah Illustration of Grace ya. Nah pilih yang ini nama elemen aslinya adalah Illustration of Grace. Lalu ini taruh di bawah. Nah sebelumnya guys ini sama ya, dijadiin satu warna aja, jadi yang hijau warna mudanya diganti jadi hijau tua. Nah kayak gini, taruh di bawah. Lalu ini diduplikat ya, jadi ada 2 kayak gini. Nah hingga seperti ini. Balik lagi ke fitur elemen, teman-teman ketik aja nama elemennya adalah trees ya, tree illustration, gambar pohon. Klik lihat semua. Nah pilih yang ini nama elemen aslinya adalah tree illustration. Lalu ini letakkan di sebelah kiri kayak gini. Lalu ini diduplikat, taruh di sebelah kanan kayak gini. Ini diduplikat lagi, taruh di sampingnya, cuman agak dikecilin. Nah kayak gini. Lalu diduplikat juga, taruh di samping sini. Nah hingga seperti ini. Selanjutnya balik lagi ke fitur elemen, lalu teman-teman ketik nama elemennya adalah ini ya, trees and flower, pohon dan bunga. Teman-teman klik lihat semua. Nah pilih yang ini ya guys, ini nama elemen aslinya adalah trees and flowers. Ini teman-teman letakkan di sebelah kiri. Nah kayak gini. Lalu diduplikat lagi, taruh di seberang kanan ya. Nah hingga kayak gini. Selanjutnya teman-teman klik elemen lagi, lalu ketik di pencariannya itu namanya kursi taman. Kursi taman ya guys. Klik lihat semua. Nah ini pilih aja bebas ya guys, tampaknya ini.
lalu ini taruh di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini. Nah, ini tinggal diatur-atur aja ya guys. Kalau kelihatannya agak berdekatan, tinggal dikasih jarak pokoknya. Nah, hingga seperti ini. Selanjutnya klik ke elemen lagi, lalu teman-teman ketik nama elemen selanjutnya adalah awan ya. Klik lihat semua. Lalu di sini teman-teman tinggal scroll ke bawah hingga menemukan yang ini. Nah, ini nama elemen aslinya adalah Soft Illustrative Lunar New Year Cloud. Selanjutnya ini warnanya diganti ya, jadi warna putih. Nah, selanjutnya teman-teman ini diduplikat ya. Ini taruh di atas samping kanan, lalu ini juga diduplikat. Selanjutnya ditaruh di samping kiri. Nah, kayak gitu. Lalu yang ini juga sama, ditaruh di sini ya, di baris kedua. Ini agak dikecilin. Lalu diduplikat lagi, taruh di seberangnya hingga seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal kita memasukkan teksnya, klik fitur teks, lalu tambahkan judul, klik font. Untuk fontnya diganti ya, jadi Archivo Black. Teman-teman tinggal ketik aja nama fontnya adalah Archivo Black. Selanjutnya untuk judul ini diduplikat dulu ya guys. Yang pertama untuk judul dulu, ukurannya itu 250. Nah, di sini di custom aja 250. Lalu ini untuk warnanya diganti ya, jadi warna hijau. Ini untuk kode warnanya 6D9826. Selanjutnya ini teman-teman tinggal ketik aja, tulisannya adalah coming soon. Coming soon. Nah, ini agak dinaikin ya guys. Nah, kayak gini agak dinaikin sedikit. Ini tulisannya coming soon. Lalu teman-teman klik di fitur efek, pilih option ini ya, option bayangan. Klik di pengaturannya, warnanya diganti menjadi warna putih. Nah, ini kayak gini. Nah, selanjutnya yang kedua, ini teman-teman warnanya diganti di pengaturan warna, lalu masukin untuk kode hexnya adalah FBC D5D. Nah, ini ya. Selanjutnya kita kasih di fitur efek kerangka, klik tengahnya, lalu ketebalannya di custom 200. Nah, kayak gini. Ini teman-teman diduplikat ya buat yang di bawahnya. Untuk yang pertama ini ukurannya itu 148. Tinggal di custom aja di ukuran font. Lalu teman-teman tulis KKN tematik 2024.
Nah, disesuaikan ya sama nama KKN-nya, karena kadang tiap univ tuh beda-beda nama program KKN-nya, sama disesuaikan juga sama tahun pelaksanaannya. Untuk yang bawah ini ukurannya 100 ya. Nah, terkait ukuran ini sebenarnya opsional juga ya, nggak harus ngikutin sama persis sama kayak aku gitu kan. Cuma ini sebagai referensi untuk ukuran gitu. Di sini teman-teman tulis aja nama desa tempat pelaksanaan KKN-nya di mana, misalkan di Desa Tajur Halang, Sukaraja, Kabupaten Tasik misalnya. Nah, pokoknya tulis selengkap mungkin ya, dari mulai desa, kecamatannya sampai kabupaten atau kota. Tasikmalaya. Nah, kayak gini. Ini taruh di atas. Selanjutnya teman-teman klik di fitur teks, tambahkan subjudul. Nah, ini fontnya diganti ya guys, namanya kolektif. Atau bisa juga pakai yang lainnya, ini Open Sans ya. Lalu di sini teman-teman tinggal ketik aja tanggal pelaksanaannya itu kapan. Misalkan 20 Februari sampai 19 April. 19 April 2024. Nah, ini diperkecil ya untuk ukurannya. Misalkan ukurannya 70. Nah, kayak gini di bawah. Lalu ini teman-teman kasih fitur efek ya. Efeknya yang paling akhir, efek latar belakang. Nah, terus klik tengahnya, warna backgroundnya diganti jadi warna hijau ya. Nah, kayak gini. Hijaunya itu kode hexnya 6D9826. Untuk warna fontnya jadi warna putih ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tinggal diatur-atur aja kalau kurang pas. Nah, hingga seperti ini guys. Dan tara, udah jadi guys. Kalau udah, teman-teman tinggal klik icon save di pojok kanan atas, klik unduh. Untuk formatnya PNG, tinggal klik unduh dan tunggu hingga proses desain tersimpan di galeri kalian. Oke, pertama-tama teman-teman buka aplikasi GridMaker for Instagram atau bisa juga pakai 9 Square. Kalau teman-teman belum download, kalian bisa download dulu aplikasinya di Play Store ya. Nah, ini teman-teman klik aja nanti di tampilan awalnya itu kurang lebih kayak gini. Lalu teman-teman klik GridMaker. Lalu klik desain yang mau di grid. Pilih option 3x3 ya. Lalu klik checklist di pojok kanan atas, tunggu proses slicing. Nah, ini teman-teman tinggal klik save grid image ya, lalu tunggu proses saving dan nanti hasilnya bakal tersimpan di galeri kalian. Nah, ini ada panduan penomorannya ya guys, dari nomor 1 sampai 9. Jadi kalian ini bisa dijadikan panduannya, bisa di screenshot dulu ya. Jadi ini tuh urutan uploadnya dimulai dari gambar nomor 1 hingga 9. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal upload ke Instagram. Jadi tadi kan udah di screenshot ya, jadi kalian ada panduannya nih. Takutnya lupa untuk upload
urutan penguploadannya dari nomor 1 sampai 9. Nah, jadi bisa sambil dilihat dulu ya urutannya kayak gitu. Jadi langsung aja teman-teman tinggal klik plus, lalu upload untuk gambar nomor 1 itu yang ini ya. Klik selanjutnya, lalu bagikan. Klik plus lagi. Teman-teman cek aja postingan yang kedua yang mana. Ini untuk postingan kedua. Klik selanjutnya, klik bagikan. Lanjut postingan yang ketiga ya guys. Ini klik selanjutnya, bagikan, klik plus lagi. Pokoknya kayak gitu terus ya guys urutannya hingga sampai di penguploadan gambar yang 9 seperti itu. Nah, ini yang keempat, postingan yang keempat. Selanjutnya klik bagikan. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini ya guys untuk 9 feeds IG coming soon KKN. Jadi teman-teman upload sesuai urutannya. Jadi kurang lebihnya kayak gini ya guys. For your information, bagi kalian yang pengen dapetin ide, inspirasi, tutorial seputar Canva, itu teman-teman bisa banget nih follow akun Canva aku namanya Kensi_co. Jadi di sana teman-teman bisa dapetin ide, inspirasi, tutorial setiap harinya secara gratis gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow. Nah teman-teman, kapan lagi teman-teman bisa dapetin materi, ide ataupun inspirasi tutorial desain di Canva setiap harinya itu dengan teman-teman ngeklik follow ikuti akun Kensi aku tuh teman-teman udah bisa dapetin beragam materi, ide, inspirasi di sana gitu ya. Karena aku lebih aktif di Instagram nih teman-teman. Jadi teman-teman yang belum follow akun aku boleh banget nih terbuka banget buat kalian untuk visit ke akun Kensi_co aku ya di sana kayak gitu. Jadi takutnya teman-teman di YouTube dapetin tutorialnya itu kan kalau di YouTube 1 minggu sekali. Nah kalau di sana teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi nih, karena biasanya aku lebih banyak sharing atau kasih edukasi tutorialnya itu di Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Gitu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh dong untuk like. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, boleh untuk subscribe dulu untuk mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.